Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana sih performa iklan GMV Max setelah 14 hari dia belajar gitu ya. Apakah dia sesuai atau enggak gitu ya teman-teman. Nah teman-teman yang ngikutin video-video saya dari awal bulan kemarin ya kan, ini kan di bulan Oktober teman-teman tahu ya, saya ngerubah dari GMV Max, kemudian di sebelah sini saya rubah dia jadi manual, ya kan? Akhirnya malah meletre kan dia. Kemudian saya balikin lagi ke GMV Max di tanggal kurang lebih tanggal ini nih, tanggal sekitar tanggal 17 atau 16 gitu ya, 16-17 ini kayaknya saya mulai pindah ke GMV Max. Jadi antara dua tanggal ini tiba-tiba dia ROAS-nya bagus gitu kan dia. Nah sekarang dia di sini dia belajar, makanya nggak tentu dia. Di sini dia belajar, ROAS-nya di 33, 7, 8 gitu kan ya, nggak tentu. Biayanya kadang-kadang ada yang 300, ada yang 200, ada yang cuma 80.000, nggak tentu, dia menyesuaikan. Nah, ini kan selama 14 hari nih di akhir bulan sebelum November, Oktober ya. Di akhir bulan Oktober kemarin. Nah, kita akan lihat nih sekaligus bagaimana saya ngevaluasi weekly teman-teman ya, mingguan untuk yang ini saya nggak tahu videonya saya upload tanggal berapa ya, ini kurang lebih 1 minggu lah ya, tanggal 1 sampai tanggal 6. Ini saya buatnya tanggal 6, tapi karena videonya kan saya buatnya udah beberapa, udah saya schedulein gitu kan, udah antri, saya nyicil kayak gitu. Jadi nggak tahu nanti uploadnya tanggal berapa ya, intinya diambil ilmunya aja ya, diambil ilmunya. Nah biasanya apa yang saya lihat ketika iklan itu udah selesai masa idahnya ya. Sudah selesai masa probability-nya. Nah, teman-teman itu biasakan jangan cepat ambil kesimpulan di saat dia masih belajar, ya. Nah, jadi jangan buru-buru, teman-teman. Jangan buru-buru ambil kesimpulan di 14 hari pertama, ya. Karena dia masih dalam fase learning. Dia lagi belajar, teman-teman. Karena istilahnya dalam AI, dalam algoritma itu kan mesin learning kan, mesin yang belajar. Jadi biarkan dia 14 hari itu mau naik terus turun, atau mau turun terus naik, gitu terserah. Ya, biarin dulu 14 hari, yang penting kita kontrol semua ini itu dengan budget. Nah, selama 14 hari itu wajib budget ya. Wajib budget. Mas, saya kalau mau loss budget gimana? Wes itu resiko tanggung sendiri ya. Resiko tanggung sendiri. Nah, terus apa yang saya evaluasi? Apakah ROAS? Apakah budget? Apakah, kalau kata kunci ya mungkin ya. Ya mungkin performa klik ya. Performa kliknya. Kemudian apakah biayanya itu maksudnya dia habis berapa gitu. Nah, itu biasanya semuanya saya lihat. Yang ini saya lihat tapi saya tidak peduli. Tidak peduli benar. Saya tidak peduli dengan ini. Ya, yang ROAS produk ya. Tapi kalau ROAS keseluruhan iya, saya peduli. Tapi kalau yang ini yang ROAS produk. Tapi kalau yang ROAS keseluruhan itu saya cek gitu. Jadi kalau Mas, kalau saya ngiklan udah 14 hari produk tersebut, kemudian ROAS-nya jelek, bodo amat ya, bodo amat. Kenapa? Karena saya tidak percaya sama ini, teman-teman. Ya kan, apa namanya ya, ikut monggo, nggak ikut monggo, saya nggak terlalu peduli sama ini, teman-teman. Kenapa? Yang saya pedulikan adalah data saya yang di sini ya. Selama produk ini itu masih di start, meskipun saya iklankan dia ROAS jelek, ya kan, ROAS jelek, itu saya akan tahan dulu. Bisa jadi karena dia masih di keranjang, belum di check out. Bisa jadi karena orangnya masih dilihat-lihat dulu gitu. Tapi selama dia itu masih di produk start atau di produk cash cow sini, saya akan tetap saya pertahanin gitu. Loh, ini produk siapa ya? Wah, ini bukan produk saya ya. Ini produk kemarin yang ini, yang sedang apa? Yang lagi bedah toko. Wah, yang punya saya keganti berarti ya.
BCG saya ganti. Nah iya, perawat wanita gitu. Ya sudahlah ya. Ya sudah, nanti saya download dulu lagi ya. Maaf. Jadi saya akan lihat nih teman-teman performa tokonya yang kemarin. Mana ya? Di bagian performa toko produk, kemudian performa produk yang bulan kemarin yang kita evaluasi bulan Oktober. Kan saya download ulang dulu karena keganti ya. Saya download ulang dulu. Ya sambil nunggu doang. Oh udah selesai. Nggak apa-apa ya, malah jadi lama gara-gara kayak ginian nih. Mohon maaf ya, kemarin ada ini soalnya ada yang minta private kan. Datanya saya ganti dulu pakai data saya. Kemudian data orang, nggak mungkin saya buka-buka ya. Nggak mungkin saya buka-buka. Oke, ini saya paste dulu. Kemudian saya butuh kode toko. Saya butuh kode terus. Oh, ini yang ini. Tinggal saya masukkan ke input and oke, sip. Ya, saya cuma peduli sama produk yang ini aja. Saya pedulinya di sini. Jadi ruas di sana dia, karena di sana itu bener-bener dinamis teman-teman, dinamis. Kadang dia bagus, kadang-kadang berubah jadi jelek, ya kan? Makanya dikontrolnya susah. Tapi kalau yang di sini itu dari performa bulanannya, monthly-nya, dia seperti apa gitu, traffic sama konversinya gitu. Jadi ya saya lebih seneng pakai yang data yang di sini, yang di BCG kalkulatornya. Ya, makanya teman-teman yang udah beli BCG kalkulatornya, congratulations ya. Itu akan sangat powerful sekali kalau teman-teman bisa pakainya. Nah, selanjutnya yang kita akan cek, ya kan? Kita akan cek selama 14 hari ini ruasnya ya, ruas total. Yang saya lihat ruas total ya. Kalau ruas per produknya nggak saya lihat. Ruas total. Ruas totalnya kan kemarin kan kita udah hitung ya, udah hitung kalau produk saya itu, waduh, kemarin berapa ya? 20, sekitar 20.000 dijualnya 39.000, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian target ruasnya kemarin di angka 5 ya, 5, sekian kemarin tuh. Malah 4 ya, kurang lebih 5 kemarin ya, kita di video-video yang dulu saya agak lupa ya, malah itu saya ke retailernya. Jadi ruas totalnya berapa ya kan, target kan kita berapa kisarannya. Nah kalau ini kan 5,52, berarti ruas totalnya minggu ini tuh 5,52, which is ini masih oke ya, ini masih oke karena dia masih masuk dalam target saya. Loh mas, itu kan cuma ruas 5,52, saya juga bisa ya, mangga. Mangga. Jadi teman-teman saya maunya ruas 10 dan lain sebagainya. Itu semuanya ruas itu bukan tergantung mas nilai ruas yang bagus itu berapa. Itu tergantung margin kita. Tergantung margin kita teman-teman. Kalau saya, misalkan di sini kan sudah ada kalkulatornya tuh. Di sini sudah ada kalkulator ruas. Saya nanti dapat laba bersih loh, udah dikurangin operasional sama admin. Oh, adminnya 15. Sorry. Adminnya 15, kalau saya berarti di sini itu sekitar, nanti saya dapat bersih sekitar 15%. Iya, ya menurut saya udah oke aja di angka 15% bersih di kondisi sekarang, saya senang gitu ya. Saya oke gitu ya. Ya udah kalau oke ya sudah, berarti ini bagus gitu ya. Targetnya emang kisaran 5 sampai 6 gitu. Target ruasnya. Kemudian budget. Nah, budget iklannya dia makan berapa? Karena ini paling penting teman-teman. Saya bintangin ya. Ini paling penting karena game di GMV Max itu ya iklannya makan berapa. Nah di sini kan 834.600 ya, 835 aja. 835 kalau kali 1,1 itu berapa?
834.600 kali 1,1, 11%-nya kan 1,1. Ini 1,11 S gitu, 925 ya, 925. Jadi budgetnya kita minggu ini selama 1 minggu 965.000. Berarti estimasi nanti sebulannya dia itu di angka kali 4, 3,7 juta, 3,7 juta. Nah, ini kurang teman-teman ya. Nah, ingat ya, dulu pada saat saya di kalkulator laba lah ini kan, jualan terus, pokoknya jualan template terus, semuanya berhubungan teman-teman. Jadi kalau dapat punya ini tuh enak. Nilai budget itu saya harus di angka 4 juta teman-teman konsumsinya, 4 juta sampai 8 juta. Sedangkan di sini dia cuma 3,7. Artinya berarti nanti saya gimana caranya biar dia bisa makannya lebih, karena estimasi untuk saat ini baru 6 hari ya. Baru 6 hari harusnya sih achieve ya. Mungkin nanti sekitar 1 jutaan kalau udah 6 hari. Ya kan? Karena estimasinya saya itu rentang budgetnya untuk bulan ini itu adalah 4 sampai 8 juta. Bagaimana udah tahu Mas? Karena dari awal udah saya tentukan teman. Gitu ya. Dari awal sudah saya tentukan. Nilai ya kan, saya agresif 50% dari laba kotornya itu saya ambil nanti untuk kedepannya. Ya, dari di rentang 4 juta sampai laba kotor saya itu di 8 juta. Jadi 4 juta sampai 8 juta ini adalah budget saya untuk ngiklan di bulan November ini gitu ya. Budget saya itu di 4,8 juta, sedangkan estimasinya nanti untuk saat ini mungkin habis di kisar 3,7. Ya mungkin sampai bisa sih angka 4 jutaan ini nanti. Oke. Berarti bagus ya, mendekati lah ya. Mendekati nanti mungkin di akhir-akhir agak saya gimana caranya biar dia budgetnya makanya lebih banyak gitu ya. Harapannya sih nanti kan kita ada event di 11-11 ini kan, kemudian di akhir bulan itu biasanya lebih kencang karena ini masih awal bulan aja. Ya mungkin nanti di 4-5 ya, syukur-syukur bisa di angka 5 jutaan gitu. Oke gitu ya. Kemudian jadi dari sisi budget oke. Persentase klik 2,8% oke ya. Jadi klik rate-nya ya. Klik rate CTR, click through rate-nya, CTR-nya itu di angka 2,88%. Nah, ini oke ya. Dan biasanya saya juga akan cek di bagian produk kalau level itu. Jadi di bagian persentase kliknya ini akan saya lihat apakah ada produk yang persentase kliknya itu rendah. Apakah ada produk iklan yang persentase kliknya itu rendah. Nah, kebetulan ini nih. Oh, ini karena nggak jalan ya iklannya ya. Yang produk baru-baru nggak jalan. Ya, ini kan 3 emang produk yang nggak di luar ini ya. Ini 3 produk yang di luar dari list Star sama Kesco. Karena produk baru pengen tak push gitu ya. Ya gitu teman-teman. Kalau produk yang dari Star sama Kesco ini diiklanin itu biasanya bagus. Tapi kalau produk yang kita paksakan itu ya biasanya kayak gini. Mejen nggak jalan gitu ya. Makanya ini menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa kok iklan GFV Mesku nggak jalan ya gitu ya. Karena salah milih produknya gitu ya. Makanya teman-teman harus pakai ini gitu. Penting banget gitu ya. Dan ini sangat murah teman-teman. Biasanya orang-orang itu jual BCG itu nyampe juta-jutaan kan. Ya. BCG juta-jutaan, bahkan mau privat BCG itu juta-jutaan juga. Ini cuma 100.000 teman-teman, udah easy banget, udah saya bikin otomatis, dia langsung generate gitu ya. Gitu teman-teman. Kalau ruasnya apakah dilihat Mas gitu ya? Enggak. Ruasnya nggak saya lihat teman-teman. Ruas ini itu nggak saya cuma yakin bodo amat ya kan, suka-suka dia mau dikasih 0 mau dikasih berapa kayak gitu ya. Nanti saya ngevaluasinya bukan dari ruas yang ini, nanti di akhir beban total marketing terhadap pendapatan itu berapa, itu yang saya hitung ya. Dan itu nanti 1 bulan ya, nggak mingguan. Kalau mingguan cukup ruas yang ini aja sama budgetnya itu kemakan. Kalau saya kayak gitu, Mas nanti ini nggak usah gonta-ganti produk. Saya ganti produk bukan karena ruasnya jelek, tapi karena dia udah out dari sini, out dari Star atau dari Kesco, itu pasti besok iklannya saya matikan gitu ya. Kecuali emang produk yang mau saya push gitu ya, karena targetnya bukan keuntungan, itu targetnya itu adalah awareness gitu ya, biar dia jalan karena produk baru tapi nggak jalan gitu ya. Kayak gitu kalau memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya itu ya jadinya jelek. Oke,
Gitu dulu ya teman-teman, video kali ini tentang evaluasi mingguan iklan pasca masa idahnya ya, masa learningnya si GFV Max. Semoga bisa jadi wawasan gambaran teman-teman, dan seperti biasa pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.